Baik, dalam destinasi ini ada fasilitator saya bernama Abdul Syukur. Dia salah satu kepala sekolah yang ada di Kabupaten Sendiri. Praktik baik saya Ibu Salmawati SPDI. Dia salah satu guru SD di Kabupaten Maros. Baik, pada kegiatan kali ini ada beberapa agenda yang akan kita lakukan. Yang pertama berdoa, yang kedua ada deskriptif, yang ketiga tujuan kegiatan, keempat materi dan tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita awali kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Oke, terima kasih. Saya kira habis kegiatan tadi Bapak Ibu guru masih lelah atau capek. Untuk itu mari kita melakukan sebuah deskriptif dulu untuk penyegaran sebelum kita memasuki materi masalah diskriminasi. Baik, di sini deskriptifnya Bapak Ibu adalah kata kunci guru berkata. Jika tidak ada kata kunci guru berkata, berarti kita bisa diam. Oke, kita mulai Bapak Ibu dulu. Guru berkata, silakan berdiri. Guru berkata, silakan tepuk 2 kali. Guru berkata, tunjuk papan tulis. Guru berkata, tepuk 3 kali. 1 kali. Berarti Bapak Ibu guru belum konsen. Tadi saya tidak berkata, guru berkata tepuk 1 kali. Ada yang tepuk tangan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Oke, baik, pada kegiatan diskriminasi pemahaman berbagai praktik baik yang positif. Adapun tujuan kegiatan yang ingin dicapai pada kegiatan ini, yang pertama, satu, melakukan penjelasan tentang materi budaya positif kepada rekan guru dan staff. Tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, bersinergi dengan semua komponen sekolah untuk menciptakan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 14 Tangerang. Jadi ada 2 tujuan kegiatannya. Nah, Bapak Ibu guru, ini masalah budaya positif yang ada di sekolah adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini saya kira di lingkungan sekolah kita banyak sekali Bapak Ibu. Itu digambar hanya salah satu contoh dari sekian banyak budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah ini. Nah, ini ada semacam ilustrasi di sisi positif. Coba buka. Nah, di sini ada ilustrasinya. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengembangkan salah satu tangan Anda. Boleh diperhatikan? Boleh. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Itu untuk yang
kontrol kita masing-masing. Jadi kuncinya kembali kepada diri kita masing-masing. Betul. Nah, di sini ada miskonsepsi teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dalam membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini teori diskonsepsi menurut Dr. William Glasser. Nah, untuk mewujudkan sikap disiplin, menurut ada Dewan Barat, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi eksternal. Karena jika berasal dari motivasi eksternal, sifatnya hanya sementara. Jika motivasi tersebut datang dari diri sendiri, akan bertahan dalam jangka panjang. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Kasar. Motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kesimpulan dari kegiatan tadi itu adalah penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan melalui motivasi internal atau kesadaran diri. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa semakin kuat secara karakter. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri, sebagaimana diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Artinya, siswa sendirilah yang menginginkan dirinya menaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah dan kelas. Berikut di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, ini penjelasannya 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Nah, di penghukum ini nada suara tinggi. Mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana kalau kita posisinya penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghadap. Nah, itu posisi guru kalau kita lagi sebagai penghukum. Posisi guru yang ketiga, pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keinginannya yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah ataupun rendah diri. Posisi yang ketiga sebagai teman. Nah, di sini di posisi sebagai teman, guru posisinya di sini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan, atau posisi teman pada guru bisa bersifat negatif dan bisa juga bersifat positif. Jadi di sini kalau kita memposisikan diri
Oke, Bapak Ibu, sudah ada yang selesai? Ada Bapak Ibu yang sudah selesai? Oke, silakan Ibu, apa komentarnya terhadap kasus di atas? Melihat kasus yang dilakukan tadi, yaitu kasus di mana yang dimana dua-duanya adalah tersebut adalah pasien. Muncul pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan pasien terhadap kita pada saat pembelajaran matematika? Kalau menurut saya sebenarnya kurang setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno. Seharusnya kalau menurut saya Pak Seno memberikan motivasi kepada kita bagaimana supaya dalam mengikuti mata pelajaran matematika siswa ini bisa lebih bersemangat untuk mengikuti pelajaran tersebut meskipun menganggap dirinya kurang mampu untuk mata pelajaran matematika. Kemudian untuk pertanyaan kedua, menurut Anda bagaimana dampak yang dirasakan oleh ibu asosiasi psikologis? Kalau menurut saya dengan kejadian yang di kelas Pak Seno dalam matematika di mana IPA dalam menjawab pertanyaan itu menjawab dengan buku atau terbata-bata, itu pasti akan menimbulkan dampak trauma dalam pembelajaran sehingga untuk mengikuti mata pelajaran berikutnya pasti lebih tidak bersemangat lagi karena adanya kejadian-kejadian yang terjadi dalam kelas. Tapi sebenarnya bisa juga ada dampak positifnya. Mungkin dari kejadian tersebut ada motivasi dari IPA untuk mata pelajaran matematika agar lebih bersemangat sehingga tidak lagi ditertawakan oleh teman-temannya pada saat menjawab pertanyaan. Saya kira jawaban saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu atas masukan dan tanggapan pada pertanyaan kasus yang dialami oleh IPA. Kita masuk ke materi segitiga restitusi. Nah, ini masih ada kaitannya dengan kasus hari ini. Restitusi adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Ya. Jadi kita akan masuk pembahasan pada segitiga. Bapak Ibu, di segitiga restitusi ini ada 3 bagian penting dalam penanganan kasus segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada pertanyaan atas semacam apa ya, gambaran atau apa itu. Yang pertama, aku tentu punya alasan melakukan itu. Yang kedua, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Tiga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Keempat, apa kamu ingin menjadi orang seperti apa? Baik, kita akan masuk pada pembahasan segitiga restitusi. Nah, di sini yang bagian pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuat
posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi perfect, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Ada 5 jenis contoh kalimat untuk menunjukkan identitas anak. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ketiga, saya sudah pernah melakukan kesalahan yang seperti itu. Keempat, kita bisa menyelesaikan ini. 5, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini bagian yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun, bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa sama. Para guru yang sedang menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki persepsi yang berbeda. Bagian yang kedua dari 3 deskripsi yaitu validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus mengetik, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, kalimat-kalimat doa ini mungkin terdengar asing buat bapak ibu guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Sini ada 4 bapak ibu. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan dengan mudah ini ya. Yang kedua, kamu pasti memiliki alasan mengapa melakukan hal itu. 3, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memenuhi sesuatu yang penting buat kamu. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini kegiatan langkah ketiga cerita eksekusi. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di menanyakan keyakinan ini teori menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai atau nomor 1 dan ketika aku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dikumpulkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini mengumpulkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas keluarga. Contoh, apa yang kita percaya sebagai kelas keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Apa bayangan kita tentang kelas keseharian? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi kalau kita terapkan ini ketiga-tiganya, insya Allah pasti bisa menyelesaikan masalah anak-anak di sekolah. Nah, ini ada kesimpulan. Ada contoh kasus segitiga diskusi. Mari kita menyimak.
Dan yang kedua, validasi tindakan yang sah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Mira, kamu tahu nggak kamu dipanggil Pak Andi ke sini kenapa? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Loh, kemarin kamu masuk kan? Iya, Pak, masuk. Tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Mira, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pak Andi pun juga sama. Namun, setiap kesalahan pasti ada alasannya. Kira-kira apa alasanmu kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk, Pak. Soalnya malamnya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran mengantuk. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Kalau kamu masih ingat, apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum, Pak. Nah, kalau belum, keyakinan apa yang tidak sesuai dengan perbuatanmu itu? Selalu bertanggung jawab, Pak. Nah, berarti kamu sudah tahu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kira-kira apa solusi yang kamu tawarkan untuk memperbaiki kesalahanmu? Iya, Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Andi dan akan saya kumpulkan besok. Baik, saya apresiasi atas tanggung jawabmu. Nah, lakukan dengan baik. Terus ini kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih, Pak Andi. Permisi. Ya. Itu tadi Bapak Ibu salah satu kasus yang dihadapi Mira dengan menerapkan segitiga restitusi. Baik, dari kegemaran dari awal itu bisa kita menarik sebuah kesimpulan bahwa restitusi adalah sebuah upaya untuk membuat siswa mengevaluasi diri mereka sendiri agar menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan sebuah upaya agar setiap kesalahan yang dilakukannya menjadi bahan pembelajaran agar dirinya menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat karakternya dan bermanfaat pada diri mereka sendiri pun menjadi bertambah. Dengan penjelasan di atas, diharapkan budaya positif di sekolah dapat terwujud dengan sekolah sebagai tempat yang mengenai bentuk kebudayaan atau pembentukan karakter, bukan hanya sebagai mimpi indah yang hanya menjadi cerita indah dalam buku-buku teks pelajaran. Baik Bapak Ibu, dari pemaparan ada yang mau ditanyakan terkait materi budaya positif dan segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini ada tindakan, ada tidak
menemukan identitas yang kedua. Validasi tindakan yang salah. Kita tidak boleh langsung menghakimi anak begitu saja, tapi tanyakan dulu, kenapa dia sampai melakukan kesalahan itu? Pasti ada alasannya. Ya, itu. Yang ketiga, tadi saya kira pertanyaan yang kedua tentang keyakinan kelas. Sebelum awal pelajaran atau awal pembelajaran baru, pasti Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas, baik itu wali kelas atau setiap diskusi. Nah, di sini kita sudah bisa membuat kesepakatan kepada anak-anak keyakinan kelas apa yang mesti kita sepakati. Nah, kalau anak masih melakukan kesalahan, kita tidak mesti menghukum atau bagaimana, tapi ada konsekuensi. Dari perlu Bapak Ibu ketahui, menghukum dengan konsekuensi itu beda. Iya, beda. Kalau menghukum artinya kita memberikan sesuatu yang tidak terpikir langsung saja begitu. Contoh, anak membuat salah dan kita ke atas kelas kemudian membersihkan WC, itu kan menghukum namanya. Tapi kalau konsekuensi artinya dari apa yang dia sepakati di kelas, kalau dia langgar, kan dia sendiri yang sudah menentukan apa konsekuensi jika dia melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati tadi. Iya, jadi kembali lagi Bapak Ibu, kalau kita menerapkan ini segitiga restitusi, insya Allah pasti ada perubahan. Tapi jika kita sudah melaksanakan segitiga restitusi tapi anak masih melakukan hal yang sama, berarti perlu namanya evaluasi. Evaluasi di sini mungkin metode mengajar kakak yang perlu dievaluasi, itu terutama itu. Kenapa kita sudah melaksanakan segitiga restitusi tapi anak masih melakukan kesalahan yang sama? Metodenya